Drama di balik wasit keras dari Yordania, Adham Muhammad Tumah siap pimpin pertandingan epik antara Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Breaking news, Shin Tae-yong bongkar rahasia, 2 pemain naturalisasi baru siap perkuat Timnas Indonesia. Jay Idze siap galang pertahanan Timnas Indonesia sebagai kapten lawan Arab Saudi. Pengalaman Serie A jadi kunci. Netizen heboh, Ma Artenpai siap bela Timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Netizen tegaskan Indonesia anak emas FIFA. Drama di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong buka suara soal masalah Elkan Bagot, ini sangat sensitif dibahas. Roberto Mancini punya permintaan khusus sebelum duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Shin Tae-yong minta PSSI bangun sistem pembinaan usia dini demi masa depan gemilang Timnas Indonesia. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Drama di balik wasit keras dari Yordania, Adham Muhammad Tumah siap pimpin pertandingan epik antara Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Ketika dunia sepak bola tak henti-hentinya mengejutkan para penggemarnya, kali ini sorotan tertuju pada sosok wasit berlisensi FIFA yang tak kenal ampun, Adham Muhammad Tumah. Pria berusia 37 tahun asal Yordania ini kembali mencuri perhatian setelah dikabarkan akan memimpin laga panas antara Arab Saudi dan Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kabar ini tidak main-main. FIFA sudah mengeluarkan titah resminya dan siapa lagi yang lebih pantas mengatur jalannya pertandingan yang diprediksi penuh ketegangan selain Adham Muhammad Tumah. Nama Adham sudah tidak asing lagi bagi para pecinta sepak bola di tanah air. Mengapa? Karena ia sudah pernah beraksi di Liga 1 2024-2025 dan aksinya penuh kontroversi, sempurna untuk seorang pengadil lapangan yang terkenal tanpa kompromi. Seperti dewa penghakiman yang turun dari langit sepak bola, Adham telah memimpin 4 laga di Liga 1, yaitu Semen Padang versus Borneo FC, Barito Putra versus Madura United, PSS Sleman versus Persik Kediri, dan Persib Bandung versus Arema FC. Dengan tangan besinya, ia mengeluarkan 22 kartu kuning dalam 4 pertandingan itu. Sebuah rekor yang membuat pemain harus berpikir 2 kali sebelum melanggar aturan. Selesai tugasnya di Indonesia, jangan salah, ia kini harus kembali ke Yordania untuk memimpin laga internasional yang lebih menegangkan. Pertandingan antara Arab Saudi dan Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Megah King Abdullah Sport City, Jeddah. Dan kali ini pemain-pemain Timnas Indonesia seperti Nado Argawinata, Hoki Caraka, dan Dimas Derajat harus bersiap menghadapi wasit yang sudah mereka kenal betul, seseorang yang tegas dan tanpa ampun. Apakah Adham akan kembali menjadi bintang dalam pertandingan ini? Atau mungkin kali ini para pemain Timnas Indonesia berhasil menaklukkan kepemimpinannya yang keras? Hanya waktu yang akan menjawab. Seperti bola yang tak pernah berhenti berputar, begitulah perjalanan Adham Muhammad Tumah di dunia sepak bola. Ketegasannya mungkin menakutkan, tapi justru itulah yang membuat pertandingan semakin seru. Para pemain bersiaplah, karena keputusan ada di tangan wasit dan di lapangan ini, hanya yang kuat yang akan bertahan. Breaking news, Shin Tae-yong bongkar rahasia, 2 pemain naturalisasi baru siap perkuat Timnas Indonesia. Dalam sebuah pengakuan yang mengejutkan dunia sepak bola tanah air, Shin Tae-yong akhirnya mengkonfirmasi kedatangan 2 pemain naturalisasi tambahan untuk memperkuat Timnas Indonesia. Informasi ini diungkapkan langsung dalam wawancara eksklusif di channel YouTube PSSI, membuat para penggemar sepak bola tanah air bersorak penuh harapan. Namun seperti sebuah teka-teki yang memancing rasa penasaran, Shin Tae-yong memilih untuk tidak menyebutkan identitas kedua pemain tersebut secara terang-terangan. Dia hanya memberi petunjuk bahwa posisi yang paling krusial saat ini adalah striker. Menurut saya, kemungkinan besar 2 pemain naturalisasi lagi akan ditambahkan, ujar Shin Tae-yong sambil menahan senyum penuh misteri dalam wawancaranya bersama Arya Sinulinga, anggota ex-Jo PSSI.
pada Kamis, 5 September 2024. Ketika ditanya lebih lanjut oleh Arya tentang posisi yang paling dibutuhkan, jawaban Shin langsung mengguncang. Posisi striker sangat kami butuhkan saat ini dan kemungkinan akan ada 2 tambahan untuk posisi tersebut. Lanjutnya dengan nada serius. Ini jelas menjadi sebuah topik panas di kalangan pecinta sepak bola Indonesia karena siapa pemain baru tersebut kini menjadi teka-teki besar yang dinanti-nantikan. Apakah mereka adalah nama-nama yang sudah lama dikaitkan dengan timnas Garuda? Salah satu spekulasi yang beredar adalah oleh Romani, striker muda berusia 23 tahun yang bermain untuk FC Utrecht. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari neneknya yang lahir di Medan, Sumatera Utara, kabarnya telah menjalin komunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Apakah Romani menjadi salah satu dari 2 nama yang dirahasiakan tersebut? Hanya waktu yang akan menjawab. Dengan kedatangan 2 pemain naturalisasi baru, perjalanan timnas Indonesia di kancah internasional tampaknya akan semakin mendebarkan. Siapakah mereka? Hanya waktu yang akan mengungkapkan rahasia besar ini. Namun satu hal yang pasti, para pemain dan pendukung timnas Garuda harus bersiap menghadapi perubahan besar yang bisa membawa Indonesia semakin dekat dengan impian Piala Dunia. Jay Itzes siap galang pertahanan timnas Indonesia sebagai kapten lawan Arab Saudi. Pengalaman Serie A jadi kunci. Pertandingan besar melawan Arab Saudi semakin mendebarkan dan timnas Indonesia telah mempersiapkan senjata andalan mereka. Jay Itzes, bek tangguh Venezia FC ini telah dikonfirmasi akan mengenakan ban kapten saat Indonesia menghadapi raksasa sepak bola Asia pada Kamis 5 September 2024. Ini akan menjadi momen bersejarah, karena untuk pertama kalinya Jay Itzes memimpin timnas Garuda sebagai kapten. Sebuah tanggung jawab besar yang siap ia emban dengan pengalaman dan mental baja hasil tempaan di Serie A. Dalam konferensi pers yang dipenuhi dengan atmosfer ketegangan, Jay Itzes bersama Shin Tae-yong berdiri penuh percaya diri. Bek berusia 23 tahun ini berbicara tentang perannya sebagai kapten, menegaskan bahwa dia akan menggalang seluruh tim dengan semua pelajaran yang ia dapatkan dari kompetisi elit Italia. Saya bermain di level tertinggi dan saya mencoba membantu semua pemain di dalam maupun luar lapangan. Yang penting adalah attitude. Kita semua adalah pemain terbaik dari seluruh negeri dan selalu bersama dalam formasi. Itulah yang saya pelajari dari Italia, tegas Jay dengan ketenangan seorang pemimpin sejati. Namun Jay tak menutupi rasa hormatnya terhadap lawan yang akan mereka hadapi. Arab Saudi, sebuah tim dengan reputasi hebat, kualitas luar biasa, dan pengalaman yang mendalam di kancah internasional menjadi tantangan besar. Jay mengingatkan semua orang tentang kemenangan bersejarah Arab Saudi atas Argentina di Piala Dunia 2022, sebuah peringatan bahwa apapun bisa terjadi di dunia sepak bola. Tentu Arab Saudi adalah tim yang sangat bagus. Mereka mengalahkan Argentina 2 tahun lalu dan kita semua tahu betapa kuatnya mereka. Tapi inilah sepak bola, semua bisa terjadi. Kami siap memanfaatkan kesempatan ini dan bertarung tanpa beban, ujar Jay dengan nada optimistis yang membakar semangat. Jay Itzes percaya bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar meski berada di grup yang kompetitif. Dengan semangat kebersamaan dan tekad yang tak tergoyahkan, tim Garuda siap menciptakan keajaiban di lapangan, menantang takdir untuk menorehkan sejarah. Jay Itzes tidak hanya memimpin dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan dan semangat yang tak kenal menyerah. Dengan pengalaman di Serie A dan keyakinan penuh pada kemampuan rekan-rekannya, timnas Indonesia siap menunjukkan bahwa mereka bisa berdiri sejajar dengan raksasa sepak bola dunia. Ini adalah momen untuk bersatu, bertarung, dan membuktikan bahwa di dunia sepak bola segalanya mungkin. Netizen heboh, Ma Arten Paes siap bela timnas Indonesia lawan Arab Saudi. Netizen tegaskan Indonesia anak emas FIFA. Kabar mengejutkan datang jelang laga besar antara timnas Indonesia dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Netizen Indonesia geger usai dipastikan bahwa Ma Arten Paes, kiper naturalisasi asal FC Dallas,
bisa turun ke lapangan memperkuat timnas Garuda dalam laga di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat dini hari waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, status Maarten Paes sempat diragukan karena masalah pendaftaran yang terlambat ke AFC. Namun keajaiban terjadi berkat gerak cepat PSSI, terutama lobi-lobi jitu Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pria yang dikenal dengan daya tembus diplomatiknya ini sukses memastikan Paes bisa bergabung dalam skuad Indonesia. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji juga memastikan bahwa nama Maarten Paes telah disahkan dalam daftar pemain yang bisa bermain melawan Arab Saudi setelah pertemuan Match Coordination Meeting di Jeddah. Nama Maarten Paes masuk dalam list pemain yang bisa dimainkan, tegas Sumarji dalam pernyataan resminya Rabu. Kabar ini langsung memicu reaksi luar biasa dari pecinta sepak bola Indonesia. Tak hanya merasa lega, banyak netizen menyebut bahwa Indonesia kini seolah menjadi anak emas FIFA karena berhasil mengatasi masalah yang sebelumnya tak terpecahkan. Mereka pun memuji kemampuan Erick Thohir dan timnya dalam melobi FIFA. Di Instagram resmi Timnas Indonesia, Maarten Paes tak lupa menyapa para penggemarnya. Sampai jumpa besok fans Garuda, ucap Paes menambah semangat para pendukung Garuda yang sudah tak sabar menyaksikan debut kiper berusia 26 tahun ini. Komentar-komentar netizen pun langsung membanjiri unggahan tersebut dari doa hingga pujian kepada sang kiper dan Erick Thohir. Beberapa menyebut siap tepis semua tendangan Mas Paes, hingga lakukan yang terbaik untuk lambang Garuda dan merah putih. Namun yang paling heboh adalah munculnya sentimen bahwa Indonesia kini dianggap sebagai anak emas FIFA. Netizen dengan gaya humoris menulis, "Gue tambah yakin kalau kita anak emas FIFA. Soalnya Pak Erick bestianya presiden FIFA, dan lobinya Pak Erick gak ada lawan. Ini baru anak kesayangan FIFA." Dengan kehadiran Maarten Paes di bawah mistar gawang, Timnas Indonesia kini semakin percaya diri menghadapi laga berat melawan Arab Saudi. Momen ini bukan hanya soal taktik di lapangan, tetapi juga bukti bahwa kerja keras di balik layar, termasuk lobi-lobi strategis, bisa menjadi senjata ampuh. Kini, Timnas Garuda siap terbang tinggi didukung oleh kekuatan baru dan semangat yang tak terpecahkan. Saatnya tunjukkan bahwa anak emas FIFA ini siap membuat sejarah. Drama di Timnas Indonesia. Shin Tae-yong buka suara soal masalah Elkan Bagot ini sangat sensitif dibahas. Kabar panas kembali muncul dari kubu Timnas Indonesia. Kali ini pelatih Shin Tae-yong akhirnya angkat bicara mengenai isu hangat seputar Elkan Bagot, pemain naturalisasi yang belakangan ini tak terlihat dalam skuad Garuda. Meski masalah ini tengah ramai diperbincangkan publik, Shin Tae-yong memilih untuk berbicara dengan hati-hati, menyebut bahwa isu ini terlalu sensitif untuk dijelaskan secara gamblang. Selama beberapa waktu terakhir, hubungan Shin Tae-yong dengan Elkan Bagot memang menjadi sorotan. Banyak yang menduga ada perselisihan di balik absennya Bagot dari panggilan Timnas Indonesia. Apalagi situasi memanas setelah Bagot tak hadir dalam laga playoff Olimpiade Paris 2024 melawan Guinea U23 pada Mei lalu. Sejak itu namanya tak lagi terlihat dalam daftar pemain yang dipanggil. Kejutan terjadi saat Bagot kembali absen dari dua laga penting grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Arab Saudi dan Australia. Publik pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Shin Tae-yong dalam wawancaranya dengan Arya Sinulinga di kanal YouTube PSSI tak menampik adanya persoalan. Namun ia menegaskan bahwa lebih baik Elkan sendiri yang menjelaskan situasi ini kepada publik. Memang ini hal yang sangat sensitif untuk dibahas. Mungkin lebih baik Elkan yang berbicara langsung dari dia. Itu lebih masuk akal, ujar Shin dengan penuh pertimbangan. Pelatih asal Korea Selatan itu juga menyinggung pentingnya sikap dan tanggung jawab seorang pemain ketika mengenakan lambang Garuda di dada. Menurutnya, setiap pemain yang diberikan kehormatan untuk memperkuat Timnas Indonesia harus memiliki rasa tanggung jawab yang besar dan tidak boleh mengecewakan rakyat Indonesia. Walaupun bukan orang Indonesia, tetapi sekarang saya pelatih kepala Timnas Indonesia. Jadi anggap kalau mau jadi pemain Timnas Indonesia mengenakan lambang Garuda, mereka harus benar-benar bertanggung jawab dan tidak boleh mengecewakan masyarakat dan supporter,
tegas Shin Tae-yong. Meski tak menjelaskan lebih lanjut, pernyataan Shin Tae-yong ini memperlihatkan betapa seriusnya situasi yang terjadi. Badai dalam timnas Indonesia tampaknya belum selesai. Apa yang sebenarnya terjadi antara Elkan Bagot dan Shin Tae-yong masih menjadi misteri yang menunggu untuk diungkap. Dalam dunia sepak bola, tanggung jawab bukan hanya soal kemampuan di lapangan, tetapi juga soal sikap dan komitmen di luar sana. Akankah Elkan Bagot memberikan penjelasan yang ditunggu-tunggu? Atau akan ada kejutan besar lainnya di balik drama ini? Roberto Mancini punya permintaan khusus sebelum duel Arab Saudi versus Timnas Indonesia. Pertarungan seru antara Arab Saudi dan Timnas Indonesia semakin mendekat dan pelatih Arab Saudi, Roberto Mancini, tak ingin kehilangan dukungan penuh dari para supporter. Menjelang laga yang akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Jumat dini hari, Mancini mengajukan satu permintaan spesial, memadati stadion dengan supporter yang siap mendukung penuh tim tuan rumah. Mancini yang kini menjadi nakoda Arab Saudi tahu betul betapa pentingnya peran supporter dalam laga perdana grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pertandingan besok membutuhkan dukungan semua orang. Para supporter Jeddah juga dikenal atas dukungan dan bantuan mereka kepada tim tanah air mereka, ujar pelatih asal Italia tersebut. Di atas kertas, Arab Saudi jelas lebih diunggulkan. Menempati peringkat ke-56 FIFA, mereka jauh lebih tinggi dibanding Timnas Indonesia yang berada di urutan ke-133. Namun, Mancini menegaskan bahwa timnya tak boleh meremehkan kekuatan Garuda. Ia bahkan memuji perkembangan pesat yang dialami oleh Indonesia selama dekade terakhir. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang sulit karena kami tahu Timnas Indonesia. Tim ini telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam 10 tahun terakhir. Kami harus benar-benar siap dan percaya diri agar mampu mengalahkan lawan, ucap Mancini dengan penuh kehati-hatian. Sementara itu di kubu Timnas Indonesia, pelatih Shin Tae-yong menyadari beratnya tantangan menghadapi tim sekuat Arab Saudi. Namun, Shin menolak untuk menyerah sebelum bertanding. Dengan semangat pantang menyerah, pelatih asal Korea Selatan ini bertekad untuk membawa timnya tampil maksimal dan tak terintimidasi oleh tekanan. Kita memang berada di grup yang paling sulit, tapi kita tidak akan menyerah, ujar Shin Tae-yong dengan tegas. Saya lebih memilih menikmati momen ini dan berusaha memberikan yang terbaik. Kami sepakat ingin menunjukkan yang terbaik di laga nanti, tambahnya. Pertandingan ini bukan hanya soal perbedaan ranking FIFA, melainkan tentang semangat dan determinasi di lapangan. Arab Saudi mungkin unggul di atas kertas, tetapi jangan pernah mengabaikan kekuatan Timnas Indonesia yang telah berkembang pesat. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang? Satu hal yang pasti, baik Arab Saudi maupun Indonesia akan memberikan segala kemampuan mereka di laga epik ini. Shin Tae-yong minta PSSI bangun sistem pembinaan usia dini demi masa depan gemilang Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong kembali menunjukkan komitmennya untuk membawa skuad Garuda ke level yang lebih tinggi dengan meminta PSSI untuk fokus pada pembinaan usia dini. Meski Shin Tae-yong telah memperpanjang kontraknya hingga 2027, ia tetap memikirkan masa depan Timnas Indonesia dan percaya bahwa sistem yang solid untuk pembinaan usia dini adalah kunci utama. Shin Tae-yong, yang baru-baru ini memperpanjang masa jabatannya, telah memenuhi target-target besar yang ditetapkan PSSI, seperti membawa Timnas Indonesia melaju ke 16 besar Piala Asia 2023 dan memimpin Timnas U23 ke perempat final Piala Asia U23 edisi 2024. PSSI sebagai pihak yang mendukung sepenuhnya juga telah melakukan berbagai langkah positif seperti proses naturalisasi pemain dan penyediaan fasilitas terbaik, termasuk mencarter pesawat untuk pertandingan tandang. Namun Shin Tae-yong masih memiliki satu permintaan besar untuk PSSI. Saat ini dukungan PSSI sangat luar biasa, terutama dari Pak Erick Thohir. Saya berterima kasih atas semua itu, ucap Shin dalam sebuah wawancara.
Namun untuk memastikan timnas Indonesia terus bersinar, kita perlu fokus pada pembinaan usia dini. Kami harus membangun sistem yang baik yang dapat berfungsi dalam jangka waktu panjang, mungkin 10-20 tahun ke depan. Shin Tae-yong menekankan bahwa tujuan tidak hanya untuk meraih kesuksesan jangka pendek, tetapi juga untuk memastikan bahwa timnas Indonesia dapat bersinar terus-menerus di masa depan. Kami ingin melihat timnas Indonesia tidak hanya bersinar sekarang, tetapi juga terus-menerus di masa depan. Ini tentang membangun fondasi yang kuat untuk generasi mendatang, tambahnya. Permintaan Shin Tae-yong adalah panggilan untuk visi jangka panjang. Jika PSSI bisa memenuhi permintaan ini dan membangun sistem pembinaan usia dini yang efektif, masa depan sepak bola Indonesia bisa sangat cerah. Kini saatnya untuk berinvestasi dalam generasi muda dan memastikan bahwa timnas Garuda tidak hanya menjadi bintang di langit malam ini, tetapi terus bersinar di masa yang akan datang.